Kita mengetahui setelah itu cukup banyak dinamika yang terjadi, peristiwa yang terjadi, yang puncaknya adalah pembunuhan, bahkan pembantaian terhadap 6 orang anggota Laskar Front Pembela Islam yang tidak bersenjata menurut keterangan dari FPI, dan juga mereka adalah anak-anak muda, calon penerus bangsa kita. Pembantaian apapun, pembunuhan apapun tidak bisa diterima dengan alasan apapun, apalagi mereka tidak bersenjata dan mereka tidak melakukan satu tindakan kejahatan, tidak di dalam satu proses hukum yang menurut saya pembunuhan atau pembantaian tersebut sangat luar biasa keji dan biadabnya. Kita semua sebagai bangsa yang menganut Pancasila, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tentu harus mengutuk ketidakadilan dan ketidakbiadaban ini. Fadlizon minta eksekutor penembakan Laskar FPI dibuka. Viva. Ya, tapi fokusnya coba kita percaya dulu sama korban yang meninggal. Sekali lagi di atas kertas tadi instrumennya itu dimenangkan oleh polisian, dia punya instrumen. Sekarang begini, polisi juga harus bertanggung jawab atas penggunaan peluru yang keluar dari senjatanya. Siapa yang membunuh A, siapa yang membunuh B, siapa yang menembak C, itu harus dicek juga. Pertanggungjawabannya adalah kewajiban dari peraturan Kapolri. Gitu. Nah, Komnas HAM juga harus kejar soal itu. Dan polisi di tingkatan yang lebih atas lagi, dia harus menjamin akses informasi ke saksi, ke keluarga korban, terus ke para terduga pelaku, itu harus dijamin bahwa tidak ada intimidasi. Nah, kelompok yang harusnya bergerak banyak dalam posisi ini adalah teman-teman dari Komnas HAM dengan minimnya keterlibatan dari kepolisian. Satu, di kasus penting yang melibatkan terduga pelakunya adalah kepolisian, itu hampir tidak ada yang terungkap. Peristiwa 21-23 Mei, terus aksi reformasi di korupsi yang menimbulkan korban jiwa lebih dari 1. Semuanya ada dugaan ke arah kepolisian. Terus tim kepolisian juga yang coba mengusut. Sampai hari ini kita belum menemu siapa pelakunya. Jadi nah, kalau di kasus ini berarti harus ada peran yang lebih dari tim independen. Itulah yang didorong sama Minnesota Protocol gitu untuk mengungkap sebuah peristiwa gitu, independen, cepat dan menyeluruh. Tapi sekali lagi, atau Sherlock Holmes itu atau Hercule Poirot. Tapi sekali lagi ini adalah satu cerminan dari melepasnya kepercayaan publik terhadap aparat-aparat penanggung jawab keamanan. Nah, itu bahayanya di situ. Jadi ini scientific base-nya itu akhirnya hilang. Padahal Polri berupaya untuk tunjukkan bahwa rekonstruksi, upaya menghasilkan fakta akan memakai seluruh ilmu tentang yang basisnya adalah scientific. Tetapi sekali lagi, psikologi lebih dulu bergerak daripada metodologi itu. Karena pengaburan itu di awal cerita udah terbaca. Sehingga ya itu resikonya publik menganggap udahlah versi kami yang paling benar. Ini versi yang ada di dalam asumsi publik. Ya. Dengan kata lain tadi, suspicion publik itu sebetulnya yang benar. Karena ini soal psikologi yang terbentuk perlahan-lahan lalu menetap di dalam pikiran publik dalam bentuk kecurigaan terhadap semua upaya bahkan keterangan pers pemerintah. Ya. Jadi begitu ada headline, begitu Pak Polisi atau Kapolri atau Kapolda kumpulin wartawan, itu wartawan sendiri udah berpikir ini apa lagi yang diterangi. Jadi itu bahkan jurnalis yang seharusnya cover site itu bahkan menganggap bahwa di site-nya ini udah berlebihan, ini berpilih, ada yang dipenggal site-nya, ada yang ditambahin sehingga nggak ada lagi true side dari cerita ini. Artinya begini, kan keterangan yang pertama datang dari kawan-kawan FPI tentang kejadiannya, detailnya seperti apa sampai kemudian soal penembakannya. Kemudian ada statement atau rilis dari teman-teman kepolisian yang kita tahu semua ada banyak sekali perbedaan. Nah, tugas Komnas HAM adalah memastikan bagaimana kejadian yang sebenarnya dilihat dari keterangan FPI dan juga keterangan dari kepolisian. Tentu saja ditunjang dengan bukti-bukti yang dimiliki oleh Komnas
keterangan dari saksi maupun juga keterangan dari jasa marga terkait dengan CCTV yang ada. Ya, secara umum hampir sama, Bu. Tapi soalannya adalah bagaimana meletakkan konstruksi peristiwa itu lebih detail. Sehingga ukuran-ukuran soal tahapan penggunaan kekuatan atau bersenjata oleh teman-teman kepolisian itu menjadi lebih jelas. Gitu. Dan itu yang akan kita kejar, termasuk juga meminta kepada teman-teman kepolisian untuk transparan dalam hal ini, sehingga nantinya peristiwa itu menjadi lebih terang, termasuk dalam soal detil-detil. Anggota DPR dari fraksi Partai Gerindra, Fadlizon, kasus penembakan 6 laskar Front Pembela Islam janggal. Hal itu bisa dilihat dari narasi kepolisian yang berubah-ubah. Dari narasi yang berubah-ubah dijelaskan pembunuhan kejanggalan 6 anggota FPI itu. Oleh karena itu, Fadli meminta polisi untuk termasuk membuka siapa sebetulnya pelaku penembakan tersebut. Sekarang sebaiknya dibuka siapa atau eksekutor penembakan, jangan disembunyikan. Soal kejanggalan ini, selain Fadli, senior politikus Partai Keadilan Sejahtera, Hidayat Nur Wahid juga mengungkapkannya. Oh, kontras temukan kejanggalan-kejanggalan dalam rekonstruksi tembak mati 6 laskar FPI oleh polisi. IPW juga paparkan dugaan kesalahan prosedur oleh polisi. Ditambah keterangan polisi seperti soal pistol laskar yang berubah-ubah. Wajarnya Komnas HAM atau TPF independen didukung untuk hadirkan hukum yang benar dan adil. Sebelumnya polisi melakukan reka ulang atau rekonstruksi peristiwa penembakan terhadap 6 anggota FPI Senin dini hari, 14 Desember 2020. Rekonstruksi itu sendiri digelar di 4 titik, yakni LSI Karawang, Jembatan Badami, Rest Area kilometer 50, kilometer 51 plus 200. Benny Kaharman mengatakan penembakan pengawal HRSA adalah pembantaian. Penembakan yang menewaskan 6 laskar FPI Senin 7 Desember disebut-sebut dapat berkategori pembantaian. Tudingan itu dikatakan Sekretaris Umum FPI Munarman. Dia menuntut ada tindakan hukum bagi pelaku penembakan. Merespon tudingan itu, anggota Komisi 3 DPR RI Benny Kaburharman menyatakan, terpenting sekarang adalah bagaimana pemerintah dapat menjelaskan kejadian penembakan yang dilakukan oleh polisi tersebut. Penembakan 6 pengawal Rizik Syihab itu adalah pembantaian. Negara harus memberikan penjelasan secara terbuka, terang, jujur, dan rasional apa yang terjadi sebenarnya. Ujar Benny di akun Twitter pribadinya. Menurut politisi Partai Demokrat ini, penjelasan yang lugas akan menghindarkan dari opini liar yang mungkin beredar di masyarakat. Dengan begitu, rakyat tidak membuat spekulasi sendiri-sendiri, rakyat monitor. Melansir dari tribunnews.wiki.com, di laman akun Twitter, IPW dan FPI soroti keganjilan dalam rekonstruksi. Rizik sendiri saat dibawa ke sel tahanan di Polda Metro Jaya, tangannya diborgol. Kenapa? Keempat anggota FPI yang baru selesai baku tembak dengan polisi itu tangannya tidak diborgol. Demikian ungkap Neta Espani. Sementara itu, dalam 7 hari terakhir, pemberitaan soal tewasnya 6 laskar FPI mendominasi laman republika.co.id. 4 dari 7 hari terakhir, daftar top 5 news dikuasai pemberitaan terkait insiden kilometer 50 tol Jakarta Cikampek. Namun, tak melulu soal laskar FPI, ada juga berita soal pembunuhan di Bekasi yang melibatkan manusia silver. Pelaku membunuh lalu memutilasi jasad korban sebelum dibuang ke Kalimalang. Dan berikut adalah 7 berita terpopuler dalam sepekan terakhir. Yang pertama adalah FPI. Kami justru diserang dan ditembaki orang tak dikenal. Pengacara Front Pembela Islam Sugito Atmo Prawiro menyikapi soal tewasnya 6 orang anggota laskar FPI tadi pagi. Menurutnya, kejadian yang sebenarnya bukan FPI yang mendahului menyerang, justru pihak yang ditembaki. Pihaknya tidak tahu siapa yang menembak itu dan tidak dikenal. Namun yang jelas, saat ini yang meninggal adalah 6 orang. Pihak Kapolda dalam rilisnya menyatakan seakan ada penyerangan dari laskar FPI. Padahal tidak seperti itu. Justru FPI lah yang diserang. Menyinggung barang bukti dari pihak kepolisian berupa pistol beserta peluru, Sugito membantah bila itu milik laskar FPI. Yang kedua adalah penembakan pengawal HRS hebohkan media Inggris, AS, dan Israel. Meninggalnya 6 orang anggota FPI yang menjadi pengawal Habib Rizik Syihab ternyata bukan hanya menghebohkan Indonesia, melainkan juga dunia internasional. Media massa internasional, cetak, daring, dan televisi pun ramai memberitakannya.
Media Israel Yerusalem Post dan media Inggris The Guardian pun memberitakan. The Guardian menulis berita ini dengan ilustrasi gambar Habib Rizik di tengah masa yang menyambutnya kala dia pulang dari Mekah, Arab Saudi. The Guardian menulis dengan judul berita, Police shot out kill 6 suspected supporters of Indonesia Cleric. Baku tembak, polisi menewaskan 6 tersangka pendukung ulama Indonesia. Kami tidak tahu siapa menembak itu dan tidak kenal, namun yang jelas saat ini yang meninggal adalah 6 orang. Pihak Kapolda dalam rilisnya menyatakan seakan ada penyerangan dari Laskar FPI, padahal tidak seperti itu. Justru FPI lah yang diserang. Demikian kata Sugito Atmo ketika dihubungi. Sementara menyinggung barang bukti dari pihak kepolisian berupa pistol beserta peluru, Sugito membantah bila itu milik Laskar FPI.